Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Khususnya kita akan bahas mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pada materi pertama ini akan kita bahas 3 hal, yaitu yang pertama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai bela negara. Dan yang ketiga, kita akan bahas mengenai demokrasi. Tetapi sebelum kita bahas materi tersebut, karena materi kuliah kita adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saya ingin mengingatkan sedikit tentang Pancasila. Kita tentu paham, kita tentu mengerti bahwa Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, kemudian ideologi bangsa, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menjadikan Pancasila itu selain sebagaimana yang saya sebutkan tadi, juga dalam konteks individu, dalam konteks pribadi Anda, dalam konteks pengembangan diri, Anda memanfaatkan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Apa maksudnya? Sekarang mari kita lihat sila demi sila. Pertama kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau kemudian kita terjemahkan dalam perspektif individu, sebetulnya sila itu mengajak kita untuk menjadi orang yang religius. Maka sebaiknya saran saya, Anda menjadikan sila pertama itu sebagai sumber inspirasi dan motivasi Anda untuk menjadi orang yang religius. Orang yang religius adalah orang yang memenuhi atau mengikuti ajaran agama yang dianutnya. Jadi sesuaikan dengan agama yang Anda anut masing-masing. Jadi sebagaimana kita ketahui, hampir semua agama memerintahkan hal yang sama, atau orang sering menyebutnya sebagai hal yang universal, yaitu semua agama tersebut memerintahkan 2 hal. Pertama, Anda diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama Anda masing-masing. Dan yang kedua, Anda diperintahkan untuk menjadi orang yang baik. Anda diperintahkan untuk berbuat kebajikan. Dalam konteks Islam misalnya, diperintahkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Itu sila pertama. Jadi sila pertama itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi Anda untuk menjadi orang yang religius. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang sering menyebutnya dengan kata lebih singkat begitu, sila tentang kemanusiaan atau sila tentang humanisme. Nah, sila kedua ini sebaiknya menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk menjadi orang yang humanis, orang yang berkemanusiaan, orang yang berkeadilan, dan orang yang mengajak kepada terbentuknya peradaban yang baik. Maka silahkan nanti berdasarkan sila kedua ini Anda menjadi orang yang menghormati orang lain, Anda menjadi orang yang menjunjung tinggi keadilan dalam konteks berinteraksi dengan orang lain, dan Anda bersama-sama dengan orang lain membangun keadaban, membangun peradaban yang baik, ya. Peradaban yang menggembirakan banyak pihak, termasuk dalam konteks sila kedua ini juga tidak boleh lepas dari konteks sila pertama, yaitu menggembirakan bagi diri Anda, menggembirakan bagi masyarakat, dan tentu sesuai dalam koridor ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Itu tentang sila kedua. Kemudian di sila ketiga, saya juga ingin mengajak Anda menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Sila ketiga itu berbicara tentang persatuan Indonesia. Beberapa orang menyebut sila ini sebagai sila kebangsaan. Ada orang yang menyebutnya sebagai sila tentang nasionalisme. Maka berdasarkan sila ketiga ini, mari Anda jadikan sila ketiga ini sebagai sumber inspirasi dan motivasi Anda untuk menjadi orang yang nasionalis, orang yang mencintai negaranya, orang yang mengerti tentang pentingnya negara, orang yang mengerti tentang pentingnya bernegara, sehingga Anda kemudian siap untuk berkontribusi dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, sesuai nanti dengan profesi atau kemampuan Anda di bidang pekerjaan yang Anda tekuni sesudah nanti selesai dari STPN. Kemudian
sila yang keempat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Orang sering menyebutnya sebagai sila kerakyatan. Sebagian menyebutnya sebagai sila yang berkaitan dengan demokrasi. Maka mari sesudah Anda bertemu saya, sesudah Anda mengikuti perkuliahan saya, sila keempat ini Anda jadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk menjadi orang yang berkerakyatan, atau orang sering menyebutnya sebagai orang yang demokratis. Apa itu? Orang yang menghormati pendapat orang lain, orang yang siap bekerja sama dengan orang lain, orang yang siap untuk mengerti tentang adanya perbedaan antara dirinya dengan orang lain, dan kemudian meskipun berbeda, tetapi kemudian bersama-sama memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sila keempat. Kemudian yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila kelima ini dapat Anda jadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi, yaitu Anda jadikan sila kelima ini sebagai dasar semangat buat Anda untuk bersikap, orang sering menyebutnya populis. Ya. Populis itu artinya orang yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bermakna kita semua bekerja sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu dekat dengan konsep kesejahteraan, tapi dalam konteks keadilan. Jadi seseorang itu sejahtera sesuai dengan kontribusinya. Seseorang itu sejahtera sesuai dengan kinerjanya. Maka kita akan bantu banyak orang untuk dia dapat secara optimal berkontribusi, dapat secara optimal berprestasi sehingga dia dapat memperoleh kesejahteraannya. Jadi kalau kita rangkum sekaligus, maka Pancasila itu hendaknya Anda jadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi buat Anda, yaitu menjadi pendorong, menjadi semangat buat Anda untuk menjadi orang yang religius, orang yang humanis, orang yang nasionalis, orang yang demokratis, dan terakhir orang yang populis. Kalau itu Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Anda menjadi orang yang berkualitas, ya, karena kelima sila itu adalah sila-sila yang mendorong pada lahirnya manusia yang berkualitas. Sekarang kita masuk ke materi berikut. Kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan konsep kewarganegaraan, yaitu perbedaan antara penduduk, rakyat, dan warga negara. Jadi 3 kata tersebut atau 3 istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Penduduk adalah orang, penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan rakyat adalah orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan tertentu dan tunduk pada pemerintahan tersebut. Kemudian warga negara adalah anggota suatu negara yang telah membentuk negara. Jadi itu bedanya. Jadi saya ulangi, penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Jadi konteksnya kewilayahan. Jadi penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara tertentu dalam kurun waktu tertentu. Itu penduduk. Sedangkan rakyat adalah orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan tertentu dan tunduk pada pemerintahan tersebut. Kata kuncinya adalah pemerintahan. Jadi kalau rakyat adalah orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan tertentu dan tunduk pada pemerintahan tersebut. Kemudian yang ketiga, warga negara adalah anggota suatu negara yang telah membentuk negara. Jadi kata kuncinya negara. Warga negara adalah anggota suatu negara yang telah membentuk negara. Jadi kalau penduduk itu dikaitkan dengan wilayah tertentu, kalau rakyat itu dikaitkan dengan pemerintahan tertentu, sedangkan warga negara dikaitkan dengan negara tertentu. Ya, itu kata-kata kunci yang harus Anda pahami sehingga Anda bisa membedakan
mana yang penduduk, mana yang rakyat, dan mana yang warga negara. Jangan bercampur baur ketika menggunakan istilah-istilah tersebut. Kemudian ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan di Republik Indonesia ini. Yang pertama tentu saja Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut juga ada istilah penting, yaitu warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Jadi itu 3 hal penting yang perlu Anda perhatikan ketika kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan. Kemudian Anda juga perlu pahami adanya sistematika Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan umum. Itu di pasal 1 sampai dengan pasal 3. Nanti detailnya Anda baca sendiri ya, Anda googling, Anda cari itu naskah Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian Anda pelajari. Jadi cara belajar di perguruan tinggi itu kan aktif ya, jadi saya hanya menunjukkan hal-hal penting dan Anda perhatikan detailnya dengan searching di internet maupun datang ke perpustakaan. Jadi yang pertama ketentuan umum, pasal 1 sampai dengan pasal 3. Kemudian warga negara Indonesia, pasal 4 sampai dengan pasal 7. Kemudian yang ketiga, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 8 sampai dengan pasal 22. Kemudian yang keempat, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 23 sampai dengan pasal 30. Kelima, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 31 sampai dengan pasal 35. Kemudian yang keenam, ketentuan pidana, pasal 36 sampai dengan pasal 38. Kemudian yang ketujuh, ketentuan peralihan, pasal 39 sampai dengan pasal 43, dan yang kedelapan ketentuan penutup, pasal 44 sampai dengan pasal 46. Kemudian mari kita bahas mengenai keterikatan warga negara dengan negara. Bentuk keterikatan warga negara dengan negara nampak pada adanya hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara diatur di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian juga Anda perlu perhatikan bahwa keterkaitan warga negara dengan negara terlihat dalam hak dan kewajiban masing-masing. Contoh, hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Telah menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Contoh berikutnya, kewajiban negara untuk memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara telah menimbulkan hak bagi negara untuk memungut pajak dari warga negara agar dapat melakukan pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Jadi hak dan kewajiban itu silih berganti. Hak dan kewajiban warga negara dengan hak dan kewajiban negara. Kemudian kita bahas sekarang tentang kebangkitan kesadaran tentang hak. Pada awalnya, bangsa Indonesia memiliki tradisi mendahulukan kewajiban sebelum membicarakan hak. Karena
ingin menghormati orang lain terlebih dahulu sebelum menghormati diri sendiri. Tetapi tradisi ini ternyata disalahgunakan oleh kaum kolonialis, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Hal ini kemudian menyadarkan bangsa Indonesia untuk tampil memperjuangkan hak, yang dalam hal ini adalah hak untuk merdeka. Kesadaran tentang hak ini semakin berkembang menjelang kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh dicantumkannya hak warga negara dan hak negara dalam konstitusi. Kemudian mari kita bahas tentang hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak dalam upaya pembelaan negara. Keempat, hak berserikat dan berkumpul. Kelima, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. 6, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 7, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 8, hak mendapat pengajaran. 9, khusus untuk fakir miskin dan anak terlantar, yaitu hak untuk dipelihara oleh negara. Kemudian mari kita bahas juga tentang undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi tahun 1999 hingga tahun 2000 adalah tahun kesadaran bangsa Indonesia tentang pentingnya memperhatikan hak asasi manusia ya. Itu terlihat dari terbitnya berbagai undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian kita coba lihat hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada beberapa hal yang dapat digolongkan sebagai cakupan hak asasi manusia. Misalnya, 1, ada hak asasi pribadi, personal right. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi, property rights. Ketiga, hak asasi politik, political rights. Keempat, hak asasi hukum, legal equality rights. Kelima, hak asasi sosial budaya, social culture rights. Kemudian keenam, hak asasi peradilan, procedural right. Ya, jadi ada sekian banyak cakupan yang terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bahwa sebagai warga negara juga memiliki kewajiban. Ada kewajiban warga negara yang tercantum di dalam konstitusi atau di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Misalnya pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Alinea ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian keempat, membayar pajak, pasal 23 ayat 2. Kelima, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Dan yang keenam, ikut serta dalam usaha bela negara, pasal 30 ayat 1. Nanti kalau Anda baca kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Anda menemukan beberapa kewajiban lain, silahkan dicantumkan untuk ditambahkan, untuk memperkaya pengetahuan Anda. Kemudian
ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi kekinian. Saya menyebutnya sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan talent dari generasi milenial. Jadi Anda kan termasuk generasi milenial. Jadi ketika Anda diminta untuk membicara tentang hak sebagai warga negara dan juga Anda diminta untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, maka harus diperhatikan juga 3 hal penting yang berkaitan dengan gaya hidup Anda sebagai generasi milenial. Misalnya, generasi Anda, generasi milenial itu punya tradisi, punya kebiasaan, punya minat, punya motivasi untuk membangun 3 hal. Pertama, membangun budaya kerjasama. Jadi, Anda punya tradisi, punya minat untuk bekerja sama dengan banyak orang. Sebagai salah satu sifat yang menonjol dari generasi milenial adalah kerjasama. Jadi Anda punya kemampuan itu. Oleh sebab itu perlu terus dipertahankan semangat kerjasama itu, karena memang di masa sekarang segala sesuatu harus dilaksanakan secara bersama, ya. Ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 65% generasi milenial lebih menyukai bertemu langsung dengan atasan untuk rapat. Itu hasil survei, ya. Kemudian 51% generasi milenial lebih menyukai untuk koordinasi langsung dengan rekan kerja pada waktu mengerjakan proyek, dan 49% generasi milenial tidak mau bekerja dari rumah. Jadi hasil survei ini memberi kesimpulan bahwa generasi Anda memang generasi yang gemar membangun budaya kerjasama. Kemudian ada lagi yang menunjukkan keunggulan generasi milenial, yaitu membangun tempat kerja yang modern. Generasi milenial menginginkan teknologi yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan. Generasi milenial mengatakan bahwa teknologi yang terbaru adalah faktor terpenting bagi mereka untuk memilih tempat bekerja. Kemudian ada 81% hasil survei yang menunjukkan bahwa generasi milenial mengatakan bahwa mereka sangat memperdulikan keamanan ketika sedang bekerja, berkomunikasi, dan membagi informasi yang sifatnya sensitif dalam pekerjaan. Nah, jadi itu adalah gaya hidup generasi Anda, gaya hidup generasi milenial. Satu hal lagi yang penting yang berkaitan dengan generasi milenial, yaitu kemampuan membangun visi, misi, dan value organisasi atau perusahaan yang kuat. Sebagian besar dari generasi milenial berusaha menyelaraskan jalur karirnya dengan tujuan yang lebih tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% generasi milenial setuju untuk membuat jalur karir mereka sendiri. Kemudian 88% mengatakan mereka tertarik dengan perusahaan atau dengan organisasi tertentu atau dengan instansi tertentu karena visi dan misi yang ada dalam organisasi, perusahaan, atau instansi tersebut sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, jadi inilah 3 ciri generasi milenial. Membangun budaya kerjasama, membangun tempat kerja yang modern, membangun visi, misi, dan value perusahaan yang kuat. Dan ini tidak bertentangan atau justru relevan dengan hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara. Ada pepatah yang berbunyi, if you can dream it, you can do it. Jadi bagi generasi milenial, jika Anda mampu memimpikannya, maka tentu Anda akan mampu melakukannya. Kemudian sekarang kita bahas tentang bela negara. Perlu kita sampaikan, perlu kita bahas juga sedikit tentang muatan konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu punya domain kurikuler, itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akademik, ada domain kajian ilmiah, dan ada domain sosiokultural. Domain kurikuler itu berkaitan dengan kurikulum, jadi Anda diajak untuk membahas materi. Kemudian ada domain kajian ilmiah, Anda dipersilakan mengikuti diskusi, mengikuti seminar, dan sebagainya. Kemudian ada domain sosial kultural ketika Anda berinteraksi dengan orang lain. Nah, semua itu dalam rangka membangun smart and good citizenship. Jadi,
warga negara yang baik dan cerdas gitu ya. Jadi itu kira-kira muatan konseptual dari pendidikan kewarganegaraan. Sekarang kita bahas mengenai pengertian bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian ada juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi inilah pengertian bela negara sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian mari kita dalami tentang ketentuan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita minum dulu sebentar. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Kemudian kita bahas tentang konsep bela negara. Konsep bela negara itu ada dua, secara fisik dan secara non-fisik. Secara fisik yaitu bela negara yang dilakukan dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Secara non-fisik yaitu bela negara yang dilakukan dengan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif memajukan bangsa dan negara. Kemudian bagaimana wujud bela negaranya? Wujud bela negara berupa kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelangsungan hidup dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian pertahanan negaranya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan PDK, Pelatihan Dasar Kemiliteran. Saat ini PDK diselenggarakan melalui program Ratih, Rakyat Terlatih, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Kemudian apa itu Ratih? Ratih itu rakyat terlatih. Ratih terdiri dari Menwa, Resimen Mahasiswa,
Wanra, Perlawanan Rakyat, Hansip, Pertahanan Sipil, Mitra Babinsa, Badan Pembinaan Massa, dan OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang telah mengikuti PDK. Tadi sudah kita bahas ya, PDK itu adalah pelatihan dasar kemiliteran. Kemudian kita masuk tentang bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, bukan sekadar retorika. Kemudian ketiga, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keempat, pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa. Kemudian undang-undang yang terkait dengan bela negara. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ini ada pepatah, education breeds confidence, confidence breeds hope, hope breeds peace. Jadi pendidikan melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan harapan, harapan melahirkan perdamaian. Jadi untuk menjadi orang yang siap melakukan bela negara, Anda harus dididik agar Anda percaya diri. Ketika Anda percaya diri, Anda memiliki harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk hidup damai. Jadi untuk bisa hidup damai, Anda harus siap melakukan bela negara. Kemudian ini materi kita berikutnya yaitu tentang demokrasi. Kita bicara tentang maknanya dulu. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Indonesia mengalami beberapa era demokrasi. Pertama, persiapan demokrasi tahun 1945 sampai tahun 1948. Kemudian yang kedua, demokrasi liberal atau parlementer tahun 1948 sampai 1959. Kemudian ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966. Kemudian keempat, demokrasi Pancasila versi Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Kemudian demokrasi Pancasila versi era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sekarang kita coba lihat kembali demokrasi liberal atau demokrasi parlementer yang pernah diterapkan di Indonesia tahun 1948 sampai tahun 1959. Demokrasi ini menganut paham demokrasi tentu saja. Kemudian yang kedua, memiliki lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, kekuasaan tidak berpusat pada satu tokoh tertentu. Keempat, tidak menganut sistem presidensil, di sistemnya itu parlementer. Kemudian yang kelima, keputusan berdasarkan suara mayoritas. Keenam, adanya pemilu. Dan ketujuh, banyak partai politik. Jadi ini 7 ciri demokrasi liberal parlementer yang pernah diterapkan di Indonesia. Kemudian ada 6 ciri demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan di Indonesia tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Yaitu pertama, adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presidensil. 2,
kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 3. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas. 4. Dibentuknya poros Nasakom, nasionalis agama komunis. Kemudian 5. Penyederhanaan partai. Dan 6. Peran serta ABRI dalam politik. Itu 6 ciri demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan di Indonesia tahun 1959 sampai tahun 1966. Kemudian demokrasi Pancasila versi Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Ada 4 cirinya. 1. Pemerintahan presidensil. 2. Penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu. 3. Adanya lembaga negara. Dan yang 4. Pelaksanaan daerah otonomi. Kemudian demokrasi Pancasila versi era reformasi tahun 1998 sampai sekarang ada 3 cirinya, yaitu pertama pemilu langsung, kedua amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang ketiga pengembalian tugas ABRI. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya, dulu itu gabungan antara TNI dengan Polri. Kemudian mari kita bahas tentang pemilihan umum atau pemilu langsung. Pemilu langsung adalah sistem pemilihan jabatan politik di mana pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk kandidat, pasangan calon, atau partai politik tertentu yang mereka inginkan. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Pada tahun 2002, berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres, yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Pemilu langsung mulai dilakukan pada tahun 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pilkada, juga diatur berdasarkan tata cara pemilu. Kemudian mari kita lihat amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen pertama pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Jadi ini maksudnya adalah amandemen ketiga ya, salah tulis. Jadi amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Amandemen keempat pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Ya. Itu. Kemudian bicara tentang pengembalian tugas ABRI. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ditiadakan. Bila sebelumnya ABRI terdiri dari TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri, Kepolisian Republik Indonesia, maka kemudian keduanya dipisah dan berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu lahir pada tahun 2001. Kemudian berikutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian ABRI ditiadakan dan muncul pemisahan gitu ya, muncul pemisahan antara keamanan dengan pertahanan, yaitu keamanannya ditangani oleh Polri, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, dan pertahanannya dikelola oleh TNI, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Itu materi kita hari ini. Sebelum kita berpisah, ini ada foto yang menyemangati kepada generasi Anda, generasi milenial. Jadi di situ fotonya ganteng-ganteng pengusaha. Jadi walaupun masih muda,
ada yang cantik, ada yang tampan, itu adalah anak-anak muda yang siap menjadi pengusaha. Nah, oleh sebab itu, sebagai sahabat, saya ingin mendorong Anda untuk siap menerjuni bidang usaha di bidang pertanahan. Di sini saya ambil contoh ada 2, KJSKB Gandaria dan KJSKB Sundung Manurung. Jadi KJSKB itu adalah kantor jasa surveyor kadastral berlisensi. Jadi semacam kalau di kesehatan ada istilah klinik gitu ya. Nah, ini seperti begitu. Jadi mereka menerima jasa surveyor kadastral ya, dan mereka berlisensi. Nah, ini adalah swasta. Jadi saya ingin dorong Anda untuk menjadi pengusaha di bidang pertanahan, karena tradisi bangsa modern atau tradisi negara yang modern adalah kontribusi yang besar dari pihak swasta. Jadi peran pemerintah itu semakin kecil, peran swasta semakin besar, maka tentu saja sebagai sahabat saya ingin mendorong Anda untuk menjadi pengusaha di bidang pertanahan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.